di Indonesia. Tapi sayangnya yang memiliki perusahaan unggas dari hulu sampai hilir itu hanya segelintir orang, sekitar 15-20 perusahaan kira-kira. Peternak-peternak itu hanya sebagai plasma. Jadi plasma itu ya sebagai partnernya dari industri itu yang keuntungannya saya kira lebih banyak di pihak inti perusahaan itu. Tapi kalau dari sisi keberhasilan, artinya kebutuhan daging ayam ya terhadap produksi dalam negeri itu sudah terpenuhi, nggak masalah. Nah, kemudian kalau kita bicara misalkan sapi potong, daging, nah itu masalah besar. Artinya kita masih banyak mengandalkan impor. Nah, impor bakalan sapi, artinya kita belum bisa memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Kemudian perah susu sama, kira-kira hanya 17%-an lah, kira-kira itu yang dipenuhi dari dalam negeri. Yang sebagian besar itu adalah dari luar negeri. Nah, ini saya kira PR-nya adik-adik, saya kira kaitannya dengan skala usaha, efisiensi, dan sebagainya. Nanti kalau adik-adik ke lapangan, ke tingkat peternak, taruhlah contoh sapi perah, itu peternak-peternak sapi perah kita itu sekali lagi kepemilikannya jumlahnya kecil, hanya yang dimiliki kecil, ya, kemudian juga relatif sekali lagi produksi susunya juga rendah. Nah, itu nggak mungkin akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan, apalagi bahan susu, ya, bahan dipakai untuk transformasi susu di pabrik-pabrik di Indonesia itu banyak yang berasal dari impor. Jadi kurang lebih 83%-an lah itu impor dalam bentuk susu skim. Kemudian nanti sampai di Indonesia diproduksi macam-macam, produknya dibuat. Oke, ini PR-nya adik-adik. Ya, sekarang kalau kita bicara produktivitas ternak, itu apa sebetulnya? Produktivitas adalah kemampuan ternak dalam berproduksi. Ya, jadi kalau terjadi peningkatan produktivitas ternak, maka akan ada peningkatan penerimaan perusahaan. Jadi kira-kira hukumnya itu seperti itu, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, sehingga mohon maaf, antara pelit dengan apa namanya bisnis itu saya kira hal yang beda. Jadi kalau Anda bisnis, mohon maaf ya, mohon maaf kalau ada teman-teman di antara kita itu yang etnis dari apa namanya Cina gitu ya, itu yang saya tahu namanya orang dagang itu apapun dihitung. Jadi sampai ke dipisahkan uangnya itu antara untuk berdagang dan untuk makan, untuk sosial dan sebagainya. Termasuk kalau beli itu saudara juga harus beli dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mohon maaf, saya kebetulan tinggal di lingkungan perumahan yang 60%-nya itu penghuninya itu dari teman-teman etnis Cina. Itu kalau lihat kinerjanya dia pagi-pagi sudah pergi, malam baru pulang, itu ya berarti kan kerjanya tidak seperti kita gitu. Oke. Baik, sekarang kita bicara kinerja reproduksi ternak. Nah, kalau kita bicara reproduksi, ya, itu artinya berproduksi kembali, ya, itu bagaimana sebetulnya ternak itu bisa berkembang biak, ya. Kalau kita bicara berkembang biak, itu berarti kinerja reproduksinya, kalau kita bicara mamalia, ya kita hitung interval kelahirannya seperti apa. Jadi antara kelahiran satu dengan kelahiran kedua, dua, ketiga, dan sebagainya, itu waktunya
itu sesuai dengan yang mestinya ideal atau tidak, termasuk ya nantinya itu aspersenya jadi dikawinkan bisa sekali jadi atau tidak dan sebagainya, itu nanti adik-adik akan mendapatkan di mata kuliah selanjutnya. Nah, kalau termasuk kinerja reproduksi itu bisa kita lihat juga kinerjanya jumlah dan bobot anak sapian. Jadi artinya kita ukur beranak, kemudian lepas sapih, itu bobotnya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau kinerja reproduksi untuk unggas, ya, itu sekali lagi kita hitung dari fertilitasnya dan daya tetasnya. Ya, yang itu kira-kira. Jadi yang perlu adik-adik ketahui. Kalau kinerja produksi, ya tadi reproduksi, sekarang produksi adalah kemampuan ternak dalam berproduksi. Nah, kalau kita bicara sapi perah misalkan, ya kinerja produksi itu ya sekali lagi jumlah asupan atau pakan yang kita berikan itu dikonsumsi berapa, kemudian jumlah dan kualitas susunya seperti apa, ya. Jadi dengan kita memberikan input berupa pakan sejumlah tertentu, kemudian akan keluar susu dalam bentuk jumlah dan kualitas, nah, itu kita namakan kinerja produksi. Kalau kinerja produksi ternak unggas, petelur, itu biasanya kita hitung dari konsumsi pakannya seperti apa, kemudian handy average-nya, jadi produksi telurnya seperti apa, termasuk dari kandang, henhouse average-nya seperti apa, termasuk kualitas telur. Ini kinerja produksi, ya. Kemudian kalau ternak potong ini sekali lagi bisa kita hitung ya kinerja produksinya itu dari beberapa aspek. Jadi input output pakan yang kita berikan konsumsinya seperti apa, kematiannya seberapa besar, karena kalau kita bicara kematian itu berarti kerugian ya. Kemudian penambahan bobot badan, konversi pakan, kemudian cost per gain-nya, persentase karkas, meat-bone ratio, kualitas daging. Jadi meat-bone ratio itu imbangan antara daging dan tulang dari ternak tersebut. Dan sekali lagi bahwa kinerja produksi ternak ini ya dipengaruhi antara genetik dan lingkungan. Jadi sebagai contoh saja, ada jenis strain ternak tertentu ya yang mempunyai efisiensi konsumsi pakan lebih bagus, tingkat mortalitasnya rendah, kemudian ADG-nya penambahan bobot badannya bagus, konversi pakan bagus, kemudian prosentase karkas bagus, meat-bone ratio bagus, kualitas daging bagus. Nah, ini oleh para genetisian, jadi bidang ilmu, nanti adik-adik juga akan dapat pemuliaan ternak. Jadi ternak itu dimuliakan pada tujuan yang mana gitu ya kira-kira, itu bisa dibuat sehingga yang selalu saya saya pakai contoh ya, pemulia biakan unggas utamanya yang broiler itu sudah mencapai pada keberhasilan, nggak tahu apakah masih bisa diperbaiki lagi karena dengan umur 28 hari saja itu sudah bisa disembelih dengan bobot tertentu. Oke, adik-adik yang saya banggakan, kalau kita bicara efisiensi usaha, jadi itu ya diperoleh dengan cara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Jadi artinya kita sekali lagi bisa efisien tidak efisien itu ya tergantung sekali lagi dari apa yang kita lakukan sehari-hari di dalam usaha.
Jadi seperti yang saya katakan tadi, misalkan karyawan yang terlalu banyak, kecuali kalau kita bicara usaha sosial itu beda lagi, bisnis sosial itu beda lagi. Ya, jadi artinya mungkin kalau kita bisnis sosial itu lebih banyak, misalkan, oh untungnya sedikit kurang nggak apa-apa, tapi bisa menghidupi keluarga banyak, artinya pegawainya banyak, yang terlibat banyak, yang bisa makan banyak dan sebagainya. Itu beda lagi. Tapi kalau kita sementara, ya, adik-adik itu pilihannya ada arah kemana. Artinya ya kalau kalau sebagai contoh pengusaha yang nasionalismenya tinggi dengan yang tidak saja sudah akan beda, ya. Jadi kalau yang nasionalismenya tinggi selalu pasti berpikir, oh bahan bakunya sedapat mungkin ada di kita gunakan sumber daya kita, kemudian transformasinya maksimal seperti apa, kemudian tenaga kerjanya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak, yang penting untung besar itu di mana gitu. Kira-kira, oh kalau bisa saya impor di sini. Oh kalau di Indonesia sudah tidak menguntungkan, ya saya akan berusaha di tempat lain dan sebagainya. Jadi ya itu pilihan ya, pilihan ya. Sebagai contoh saja lah, sebagai contoh saya ini sampai sekarang mulai tahun 2006 sampai sekarang itu masih ikut timnya di Indofood. Jadi teman-teman kalau tahu Indofood sukses semakmur, saya membantu di Indofood itu, tapi membantunya bukan bukan di bidang produksi atau apa, tapi saya lebih pada memberi bantuan kepada mahasiswa ya untuk penyelesaian skripsi dengan dana untuk penelitian. Nah, saya di sana kira-kira itu. Jadi kalau ditanya mungkin Indofood itu punya perusahaan di luar negeri, di Afrika, di mana dan sebagainya, kok yang lebih menguntungkan mana itu dilakukan dan sebagainya, ya itu namanya bisnis ya, bisnis. Tapi saya mau itu karena sekali lagi bisa membantu adik-adik yang membutuhkan dana penelitian untuk tugas akhir atau skripsi. Oke, jadi sekali lagi kita akan kemana dan sebagainya itu usaha kita termasuk mau yang seperti apa itu kita bangun sejak awal. Jadi tapi yang kita sampaikan di sini secara umum ya kita bisnis ya bisnis. Jadi termasuk efisiensi itu ya jangan banyak yang terbuang dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah, adik-adik yang saya banggakan, kalau kita bicara sistem produksi, ya, itu bisa kita definisikan sebagai tata kelola yang diterapkan untuk menghasilkan ternak termasuk hasil-hasil turunannya. Jadi sekali lagi tata kelola yang diterapkan untuk menghasilkan ternak termasuk hasil-hasil turunannya, baik itu daging, telur, susu, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sistem produksi itu sendiri, ya bisa kita lihat ya macamnya, itu segmen pemeliharaannya, intensitas penggunaan sapronaknya, dan kompleksitas usahanya. Nah, jadi ini nanti ke depan kita sekali lagi akan pelajari dengan mata kuliah yang lain. Nah, kalau kita bicara segmen pemeliharaan, jadi tadi saya sampaikan, kita itu mau usaha bisnis di bidang yang mana. Sebagai contoh, kalau kita bicara breeding, pembibitan atau pembiakan, ya tujuan kita itu memang kita menginginkan berbisnis yang itu nanti hanya pada umur tertentu, kualitasnya bagus, kemudian nanti dijual. Jadi tidak sampai ke akhir.
Nah ini contoh-contoh ya yang sekali lagi pemuliabiakannya, breedingnya sudah sangat advance, itu sekali lagi sudah pada titik yang kadang-kadang kita peri kehewanan kita itu sudah agak ini. Jadi sebagai contoh saja, ini sapi Belgian Blue. Nah, jadi yang diproduksi di Belgia, ini dikembangkan di sana itu bagaimana ternak itu ya dengan gen-gen tertentu secara genetik itu mampu nanti mengeluarkan ya otot-otot yang kira-kira muscle-nya seperti ini. Dan kita di UGM itu juga bersama-sama dengan perusahaan yang tadi saya sampaikan, Widodo Makmur, itu memproduksi, menyilangkan, mengawinkan antara Belgian Blue dengan sapi-sapi lokal, termasuk PO dan sebagainya. Sehingga kita ada namanya itu sapi Gama, sapi Gajah Mada, itu crossing antara Ongol dengan Belgian Blue. Nah, yang teman-teman yang saya banggakan, jadi ini kalau kita bicara breeding, pembiakan dengan berbagai teknologi ya, yang kita terapkan, teknologi reproduksi. Kemudian pemeliharaan itu selain kita dilakukan dengan cara ditempatkan di suatu kandang dan sebagainya, juga ada yang berikutnya segmen pemeliharaan ini rearing atau pembesaran. Pembesaran ini sekali lagi kita berbisnis sampai umur tertentu. Jadi rearing ini sekali lagi bisa mulai dari starter, grower maupun finisher. Jadi artinya bisa sampai pada final, artinya sampai siap untuk disembelih. Ya, itu. Oke, kalau kita bicara intensitas penggunaan saprona, ya intensitasnya itu bisa kita ada peternakan yang sifatnya ekstensif, semi intensif, dan intensif. Nah, ini biasanya berhubungan dengan apakah usaha yang kita lakukan itu periurban, dekat dengan perkotaan, apakah kita usaha kita itu masih di lahan yang sangat luas dan jauh dari perkotaan, atau ya kita di dalam relatif perbatasan kota, kita kira gitu. Ya, itu yang antara ekstensif, semi intensif, dan intensif. Adik-adik yang saya banggakan, kalau sekarang kita bicara sistem ekstensif, ya, itu ciri-cirinya, jadi sekali lagi, yang pertama menggunakan area yang luas. Kemudian ternak dilepas begitu saja di suatu wilayah, ya. Kemudian ternak hidup mandiri dengan hanya sedikit campur tangan manusia. Nah, ini contohnya kalau di Indonesia, ini banyak kita lakukan di daerah-daerah timur Indonesia. Jadi seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu lahannya masih sangat luas, itu biasanya dengan sistem ekstensif. Nah, termasuk sistem ekstensif ini diawali dulunya dengan ini teman-teman yang sekali lagi masyarakat yang sifatnya itu nomaden, berpindah-pindah. Jadi kalau zaman dahulu dan kalau sekarang itu masih terjadi di daerah Afrika, ya peternakannya itu masih polanya itu pola berpindah. Jadi berpindahnya itu adalah mengikuti keberadaan lahan yang itu ada tanamannya, ada rumputnya. Sehingga berpindahnya itu kalau daerah sana itu
dekat dengan danau, dan ini berarti nanti pada bulan tertentu masih ada rumput, di tempat lain sudah tidak ada dan sebagainya. Jadi kalau di Afrika itu, saya punya pengalaman di Senegal, saya mengikuti peternak lokal, itu kira-kira dia bisa sebulan pulang sekali. Nah, itu hanya membawa ternak-ternaknya untuk berpindah-pindah tempat, ya, dan jalan kaki cukup panjang dan sebagainya. Kalaupun yang tidak mau jalan kaki ya pakai kuda atau dan lain sebagainya. Ini saya kira sekarang di daerah-daerah kita itu adik-adik terutama yang dari Indonesia bagian timur ini sebetulnya pengembangan peternakan secara ekstensif ini sangat masih terbuka. Jadi kalau teman-teman di Nusa Tenggara Barat dan sebagainya itu ternak itu dipanggil kalau dibutuhkan. Jadi artinya mau dijual atau mau apa itu baru dipanggil dengan cara tertentu dari pegunungan-pegunungan dari lahan-lahan yang ada. Oke. Jadi saya sampaikan di savana dan sebagainya dengan menggunakan ini ya. Oke. Jadi termasuk ya mungkin adik-adik yang dari Sumatera Barat dari mana juga ada tahu gitu ya kalau sekali lagi yang seneng petualang itu ya mestinya nantinya itu cari petualangan di bidang peternakan gitu ya, tidak hanya petualangan naik gunung itu ya. Oke, jadi ini kira-kira ya Kerbo juga masih banyak yang memanfaatkan bagaimana mereka secara ekstensif. Kemudian adik-adik yang saya banggakan, sekarang ini mungkin sudah pernah saya sampaikan juga, kalau di Indonesia, di kita, namanya ayam kampung, ayam lokal, itu sejak dulu itu pemeliharaannya ya sudah diumbar saja di tempat tertentu, gitu ya. Nah sekarang ini negara-negara yang maju, termasuk Eropa Barat, Amerika dan sebagainya itu sudah berubah yang awalnya sangat intensif ya dengan kandang yang sangat sempit dan sebagainya. Sekarang arahnya itu sekarang mereka mengembangkan ternak-ternak dengan free range second farm seperti ini. Jadi bebas untuk di umbaran yang sangat luas dan sebagainya. Sampai pada titik bahwa telur dari unggas yang kita pelihara dengan cara seperti ini harganya mahal ya, dan sekali lagi ada labeling juga boleh dijual dengan kondisi tertentu dan sebagainya untuk yang ternak-ternak intensif. Nah, jadi sudah kita sekali lagi baru menuju ke 28 hari untuk broiler. Nah, untuk negara lain sudah ada move ke hal lain yang sifatnya itu melindungi ternak dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Jadi namanya negara yang tanda petik bukan atau tidak bisa sebagai panutan mengendalikan itu ya mau tidak mau terpaksa. Makanya yang penting sebetulnya kalau kita punya hal yang bisa dipertanggungjawabkan, kalau bisa diikuti oleh yang lain, kira-kira gitu. Oke, semi intensif sekarang tadi ekstensif antara intensif dan ekstensif, ya. Yang di sini kalau tadi ekstensif itu relatif campur manusianya terbatas, artinya termasuk sapronak dan sebagainya itu lebih banyak dari alam, kira-kira gitu. Kalau yang intensif ini, semi intensif ini,
saprona dari luar secara terbatas. Artinya ada input di sini, ada pemberian pada ternak, tapi jumlahnya itu terbatas. Ya, misalkan diumbar, ya, diumbar di tempat tertentu, tapi ada yang kita berikan ya jumlah tertentu. Nah, kira-kira gitu. Oke. Kemudian kalau yang intensif, ini sekali lagi ciri-cirinya menggunakan saprona secara intensif, tidak dipelihara di dalam kandang, ya, ternak dipelihara di dalam kandang, kemudian kehidupan ternak sangat tergantung campur tangan peternak. Jadi tanda petik semua dibuat sedemikian rupa sehingga ketergantungan ternak itu kepada manusia. Jadi sebagai contoh untuk sapi perah lah, sapi perah yang kebanyakan kalau sudah bicara industri itu inputnya pakannya itu semua didatangkan. Artinya ternak hanya berada di dalam kandang, kemudian setelah itu disediakan semuanya oleh peternak, ya, termasuk gitu kira-kira. Oke. Dan pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi misalkan nanti teman-teman di bidang sapi potong atau sapi perah gitu ya, itu kalau yang ditambahkan dia relatif tidak banyak bergerak, berarti energinya tidak banyak, harapannya tertimbun kalau sapi potong di daging atau lemak, kira-kira seperti itu. Ya, termasuk di feedlot itu ini masih feedlot yang tradisional, apa namanya, ada peri kehewanannya bagus itu. Kalau yang sudah relatif apa namanya betul-betul feedlot intensif itu ternak itu sudah relatif mau bergerak saja susah karena ada kubangan, kira-kira kubangan apa kotoran dan sebagainya yang itu ternak tidak bisa bergerak dengan bebas, akhirnya hanya makan, diam, makan, diam, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian kalau yang unggas, jadi poultry, itu untuk broiler kira-kira gambarannya seperti ini sudah sistem close house ya. Nah, jadi puluhan ribu dalam tempat yang sama, kira-kira ini waktu tertentu dan sebagainya. Ini untuk petelur dan untuk broiler. Ya. Oke, adik-adik yang saya banggakan. Sekarang kalau kita bicara kompleksitas usaha peternakan, ya tadi sudah ada beberapa aspek yang nanti bisa dipelajari adik-adik lebih lanjut. Jadi ada usaha yang itu satu jenis usaha, tapi juga ada yang mix, lebih dari satu jenis usaha. Jadi ada yang integrated, ada yang satu jenis usaha. Nah, adik-adik, kalau kita bicara integrasi, ya, integrated system, ini sebetulnya ya yang paling kedepannya termasuk paling bisa mengamankan keuntungan di berbagai level mestinya kalau integrated. Jadi integrated itu memadukan berbagai usaha ke dalam suatu sistem produksi. Keuntungannya menjamin keberlanjutan atau kontinuitas pasokan saprona, meminimalisir input dari luar, mendapatkan nilai tambah yang lebih, artinya keuntungannya akan lebih banyak. Nah, bentuk keterpaduan ini sifatnya bisa horizontal, bisa vertikal. Nah, itu nanti kita lihat apa itu. Kalau integrasi horizontal, ya, horizontal itu memadukan usaha berbagai komoditas dalam satu tahapan tertentu. Jadi misalkan sistem yang kita kembangkan integrasi antara ternak dimasukkan memanfaatkan
perkebunan kelapa sawit, Siska. Kemudian ada silvopastoral, ada longyam. Nah, ini semua sebetulnya sekali lagi bisa memanfaatkan dari apa yang telah ada dimiliki. Jadi sebagai contoh integrasi sapi sawit, ya. Kalau kita bicara sapi dan sawit, sawit itu perkebunan kelapa sawit itu kalau tidak dimasuki, artinya tidak digunakan untuk ternak bisa masuk ke dalamnya, itu kan berarti tidak ada apa-apa. Artinya ya perkebunan kelapa sawit begitu saja, kemudian di bawahnya ini banyak rumput, banyak apa, itu tidak termanfaatkan. Nah, padahal sebetulnya di antara ini itu termasuk sebetulnya bisa dimanfaatkan. Ya, jadi terutama kalau perkebunan kelapa sawit itu sekarang hampir sebagian besar sudah melakukan integrasi sapi dimasukkan ke perkebunan sawit. Jadi saya ingat tahun 90-an 97 saya ikut mendirikan integrasi sapi sawit itu miliknya gudang garam. Jadi gudang garam itu Pak Susilo itu punya usaha macam-macam, salah satunya bidang kelapa sawit gitu ya. Nah, itu pada waktu itu bagaimana kita bisa memanfaatkan, memasukkan ternak ke dalam perkebunan kelapa sawit. Jadi tahun itu dengan PT Matahari Kahuripan itu saya bekerja di sana sebagai konsultan, tapi sekali lagi kalau sudah umur-umur sekarang saya juga sudah yang muda-muda saja, karena perjalanannya di Kalimantan Tengah itu satu kali perjalanan bisa lebih dari 500 kilometer gitu ya, untuk keliling di perkebunan itu, kemudian juga tidurnya sembarangan, nyamuknya besar-besar dan sebagainya. Tapi saya kira itu bagian dari pengalaman yang harus dimiliki. Jadi termasuk saya pernah idem, kira-kira situasinya juga tidak semudah itu. Mau makan aja adanya makan surmi dikasih air panas, dikocok-kocok, kemudian dimakan dan sebagainya. Jadi pengalaman pengalaman yang harus saya lalui. Tapi saya kira adik-adik nanti juga akan punya pengalaman tersendiri. Jadi tadi sapi ini contoh ya di kambing. Jadi sekali lagi banyak dilakukan di daerah-daerah pengembangan kelapa sawit. Nah, sekarang posisinya itu sebenarnya perkebunan kelapa sawit itu di mana saja di Indonesia. Nah, itu menyebar dimanapun ada, di daerah Riau ada, jadi Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu hampir semuanya lahannya sebagian besar sudah tertutup kebunan kelapa sawit, karena di Indonesia ini kan termasuk produktur yang memproduksi tertinggi di dunia. Termasuk di daerah Papua itu sebagian juga sudah penanaman kelapa sawit itu juga sudah intensif. Oke, termasuk di beberapa daerah kayak di Sumatera Barat dan sebagainya, itu banyak yang di bawah pohon-pohon kelapa. Jadi ya tradisional, artinya kalau yang tidak sekali lagi integrasi seperti ini kan memanfaatkan yang relatif sebetulnya cukup lahannya itu luar biasa luas dan sebagainya. Yang
penting sebetulnya ini kaitannya dengan entah itu nyamuk, entah itu lalat, entah apa yang itu ada di hutan itu bagaimana ternak-ternak kita terlindungi ya. Kemudian yang silvipastoral itu prinsipnya adalah berada di apa namanya ladang-ladang pastoral ya, yang itu sekali lagi tidak banyak di Indonesia kecuali di daerah-daerah timur. Jadi sebetulnya potensi peternakan itu masa depan itu adalah ada di daerah timur. Ya. Jadi kalau mau usaha ternak besar itu sebetulnya yang relatif bagus itu di daerah timur. Oke, adik-adik yang saya banggakan, ini kira-kira contoh silvipastoral. Kemudian yang pola-pola integrasi dengan perikanan dan sebagainya, yang longiam, itu juga banyak dilakukan. Artinya harapannya itu sekali lagi semua termanfaatkan, dari kotoran ayam, kemudian jatuh, nanti dimanfaatkan oleh ikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya ada juga yang ibu-ibu itu kadang-kadang tidak mau kalau memasak ikan karena ikannya dari mana dan sebagainya. Kalau ikan yang dari laut mungkin mau dan sebagainya dan sebagainya. Oke, teman-teman. Jadi kalau integrasi vertikal tadi horizontal ya. Jadi yang vertikal itu memadukan usaha ya. Satu usaha peternakan dari hulu sampai hilir. Nah, ini bisa dilakukan itu oleh sekali lagi perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau kita bicara dari kandang sampai ke meja makan, itu yang kita namakan sekali lagi usaha hulu sampai hilir, integrasi vertikal. Itu kalau sebagai contoh, kalau kita bidang sapi perah, ternak perah, mulai dari memelihara. Nah, memelihara itu termasuk bibitnya bisa diproduksi sendiri, dipelihara, kemudian memproduksi susu, diperah, kemudian susunya diolah, kemudian yang sederhana pasteurisasi. Tapi kalau yang tidak sederhana bisa dalam bentuk keju, dalam bentuk yang lain, ya kayak gitu. Kemudian kalau industri ternak potong, ya, itu yang dari hulu hilir, jadi bibitnya juga bisa dipelihara, dipotong, kemudian dagingnya diolah. Pengolahan daging artinya transformasi daging itu kan sudah bisa macam-macam, ya, dalam bentuk sosis, dalam bentuk apa namanya olahan tertentu, setengah matang dan sebagainya. Kemudian kalau telur itu ya bisa pemeliharaan, kemudian pengolahan telur. Nah, ini adik-adik sekali lagi kita sebagai orang peternakan ya itu intinya apapun yang dilakukan oleh orang itu kita maknai sebagai sesuatu yang pasti ada hal yang tanda petik gitu ya dipikirkan oleh orang tersebut yang itu punya alasan dan rasional tertentu. Sebagai contoh ya, adik-adik baru masuk ke bidang peternakan tapi sudah saya kasih gambaran yang itu nanti tanda petik musuh kita ke depannya, atau kita malah justru mau ke sana dengan penguasaan bidang peternakan kita. Adik-adik bisa mencari ya entah YouTube atau di mana sekarang ini sudah dimulai ya, namanya daging dan susu itu diupayakan diproduksi di luar tubuh ternak. Ya. Nah, itu dengan
diproduksi di laboratorium. Dan menurut mereka rasionalnya itu juga bisa masuk gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah sudah saatnya sekarang ini ya. Jadi termasuk misalkan susu itu bisa diproduksi di luar ternak ya, dan seperti apa dan sebagainya. Justru susu yang diproduksi di luar ternak di laboratorium dengan mikrobiologi, dengan bioteknologi itu bisa dilakukan ternaknya itu juga susunya itu bisa sesuai susu yang dibutuhkan ya, dengan rasa yang sama. Jadi sebagai contoh, susu sapi itu ada permasalahan karena dia mempunyai kandungan laktosa yang tinggi. Laktosa itu tidak semua orang itu tahan punya enzim laktase, sehingga kalau minum susu jadi diare misalkan. Ya sudah berarti laktosanya dihilangkan. Ya. Kemudian yang kedua, susu itu mengandung lemak. Yang lemak itu bikin orang yang punya masalah kolesterol dan sebagainya itu akan menjadi hal yang negatif. Ya sudah, lemaknya dikurangi atau dihilangkan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ingat sekali lagi pertanyaannya itu adalah pasarnya itu siapa, kemudian cost-nya untuk memproduksi per liter susu tersebut berapa dan sebagainya. Kalau masih sangat tinggi, harganya masih mahal, saya kira juga belum akan dimanfaatkan oleh orang. Ya itu. Jadi itu pasar-pasar tertentu lah, kira-kira gitu. Nah, ini nanti adik-adik mungkin dicoba nanti ya, dibuka link-link ini sebagai contoh perusahaan yang ada integrasi vertikal itu seperti apa. Nanti bisa dipelajari. Jadi silahkan nanti setelah saya share itu bisa dilakukan adik-adik. Oke, sebelum terakhir ya, sebelum ini, jadi saya rangkum sekali lagi bahwa kalau kita bicara integrasi korporasi, ini ada industri ternak. Nah, sekarang industri itu ya, industri ternak ini pasti terdukung yang sapronak tadi, ada industri ternak pakan ternak. Kemudian ada industri peralatan ya. Kemudian ada industri obat-obatan ya. Kemudian hasil dari industri ternak ini itu akan ditransformasikan ke industri pengolahan hasil ternak, entah telur, susu, daging tadi. Ya. Kemudian dari industri pengolahan ini ya ada industri logistik ya, dari ternak tadi juga ada industri logistik. Kemudian barulah sampai ke konsumen-konsumen. Nah, sehingga adik-adik kita semua sebetulnya bisa mau main di mana kan itu ya, kira-kira mau berpartisipasi mengambil peran di mana ya. Jadi kalau adik-adik ternyata bekerja di bidang industri ternak yang itu kerja untuk orang lain, nah tadi tata kelola manajemen peternakan ya kira-kira berarti pegawai di sini. Kalau industri pengolahan hasil ternak entah itu tadi transformasi ke mana-mana tadi itu juga di sini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kira-kira sekali lagi dengan adanya industri ternak itu menjangkau banyak industri-industri yang lain yang itu spesifik yang kita butuhkan untuk peternakan. Oke, saya terakhir ya 6 menit saya akan coba sama-sama dengan adik-adik ini sebagai contoh saja dari perusahaan yang sebetulnya banyak integrasi vertikal ya. Tapi saya pilih Widodo Makmur Perkasa Group. Itu mengapa? Pertama, yang
ownernya, pemiliknya itu orang Jawa. Sarihayaki orang pribumi, ya, asalnya dari Klaten, ya. Kemudian yang kedua, mulai dari nol itu disupport oleh dosen, salah satu dosen Fakultas Peternakan dari nol, nol itu. Kemudian yang ketiga, bahwa pegawainya itu 90% lebih adalah alumni Fakultas Peternakan UGM. Jadi ini mengapa saya pilih, dan ini saya kira sudah berkembang, yang sekarang ini termasuk sudah selalu berkembang, dan yang terakhir itu ada Widodo Makmur Unggas dan sebagainya. Nah, ini sebagai gambaran saja untuk adik-adik, ya. PT Widodo Makmur Perkasa telah tumbuh pesat selama 26 tahun sebagai suatu kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan dalam industri consumer goods. Berawal dari peternakan sapi, kini telah berkembang. Mohon maaf Pak, itu videonya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Sebentar, gimana caranya? Iya, sorry. Itu cuma slide-nya aja. Oke, sebentar, berarti mohon izin sebentar, mohon izin, berarti harus saya keluar, kemudian ngambil yang ini sebentar. Oke, sebentar. Coba nanti di ya, apakah ini aja, ini beda, ini yang unggas ini, coba bisa nggak? Kelihatan nggak, Mbak? Mohon maaf Pak, belum kelihatan ini di tempat saya. Oke. Untuk semua ya? Semua nggak kelihatan ya? Iya, Pak. Belum kelihatan, Pak. Saya juga belum kelihatan, Pak. Aduh, sebentar. Ini bisa nggak saya? Kok jadi nggak bisa, gimana caranya bisa? Mungkin Bapak bisa share screen terus buka bagian YouTube begitu, Pak. Oke, share screen. Oke, share screen, kemudian buka YouTube ya. Share screen. Waduh, sebentar. Wah, ini ya sudah gini aja. Mohon maaf, kok tadi nggak saya coba dulu ya. Kok nggak bisa. Kalau gitu gini, ini kan alamatnya sudah ada ya, Mbak, Mas. Jadi nanti tolong saya kirim PPT-nya, kemudian teman-teman bisa membuka alamat-alamat yang tadi saya berikan. Jadi ini termasuk ya, coba diklik saja di sini. Kemudian tadi ada alamat lain yang ada integrasi tadi. Oke, saya kira gitu. Saya bentar, ini gaptek ini. Saya kebetulan di kantor, kalau di rumah bisa minta tolong anak. Saya kirim linknya, ya, linknya, kemudian di ini ya, di kirim. Itu sudah saya kirim salah satu, siapa yang bisa, ayo.
Mbak, siapa? Mbak atau Mas? Ini saya bukakan semua bisa share. Siapa? Mbak Salma bisa enggak? Eh? Maaf Pak, di sini sinyalnya kurang mendukung. Oh ya sudah, yang sinyalnya bagus siapa? Putri? Atau Mbak siapa? Atau Mas ini? Siapa salah satu yang bisa? Enggak ada. Oke, jadi gini, kalau tidak ada, sekali lagi di HP-nya masing-masing tinggal ngeklik saja, dan nanti saya kirim juga PPT-nya untuk bisa dipelajari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi intinya ini pengantar. Pengantar itu lebih bagaimana agar adik-adik ini masuk ke program studi industri peternakan ini, ya, itu tanda petik gitu ya, semoga menjadi lebih tertarik. Nah, itu. Jadi kita dosen pengantar ilmu dan industri peternakan ini memotivasi adik-adik semoga sekali lagi masuk ke program studi ini itu lebih mantap, kira-kira gitulah, belajarnya jadi semangat gitu. Tapi kalau teman-teman belajar matematik, kimia, fisika, mungkin ya biologi, mungkin